Selamat pagi, Rika. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, Mika. Mika. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Tabita. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kinar. Selamat pagi. Selamat pagi, Linggem. Halo, Linggem. Selamat pagi. Mana nih? Wah, Linggem belum muncul. Selamat pagi, Aldi. Tadi mungkin suaranya belum terlalu kedengaran. Selamat pagi, Aldi. Oh, belum masuk ya. Apa? Selamat pagi, Benska. Selamat pagi, Mbak Manti. Selamat pagi. Nah, adik-adik semua, puji Tuhan kita hari ini kembali bertemu untuk bersekolah minggu. Nah, ini udah musim ujian atau sudah selesai ya, adik-adik? Aku udah selesai BAS, aku udah selesai. Nah, ada yang selesai tadi, Benska, Ricci selesai, udah selesai. Atau ada yang belum ujian? Atau semuanya sudah? Wah, sepertinya semuanya udah. Terus kira-kira itu hasil raportnya kapan keluarnya? Aku 18 Desember. Oh, bentar lagi. Bukan. Bulan? Bulan Januari aku. Benska Januari. Aku 15 Januari. Oh iya, Januari. Berarti setelah selesai liburan Natal dan Tahun Baru nanti. Nah, siapa yang di sini Natal dan Tahun Baru nanti mau mudik, pulang kampung, atau mau liburan, atau mau jalan-jalan keluar kota? Adakah? Aku 16 Desember pulang kampung ke Kebumen. Oh, Ricci mau ke Bumen. Benska mau kemana? Tempat kelahiran papa saya. Oh, ke tempat sana. Oh iya, iya. Ricci. Benska? Gimana, Benska? Mau mudik ya? Iya. Wah, mudik. Kalau Tabita kayak tadi geleng-geleng sepertinya menunggu Tangerang saja ya. Menunggu Tangerang aja sama kita. Kalau kayak Kinar gimana? Ada rencana keluar kota? Iya, ada rencana keluar kota minggu depan. Oh, minggu depan. Sampai tahun baru kah? Enggak sih, soalnya sekolah aku juga nggak boleh sampai Januari gitu liburan. Oh, mungkin sampai Natal ya, mendekati Natal nanti. Oke. Kalau Mika ada rencana mudik nggak nih nanti Natal dan tahun baru? Kalau aku belum tahu soalnya aku nggak dibolehin libur dari sekolah. Oh, belum. Tanggal 7 Januari baru boleh libur. Oh, liburnya di Januari justru ya. Jadi setelah tahun baru. Gak apa-apa. Tapi jangan lupa nanti kita tetap akan ada sekolah minggu. Jadi misalkan adik-adik lagi mudik atau misalnya lagi dimanapun tidak di Tangerang, tetap bisa online ya. Nah, kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Sekalian ya kita juga mengucap syukur untuk musim ujian yang telah adik-adik semua lewati. Wah, semoga hasilnya yang terbaik lah yang kalian dapatkan dari segala usaha belajar yang telah adik-adik lakukan. Oke, Mbak Mati akan izin share screen. Mungkin bisa dibantu kakak record? Boleh minta tolong nggak? Bantu kasih tahu kakak adik-adik ya. Share screen. Oke. Nah, tema selagi menunggu ini ada izin dari untuk share screen. Nanti akan ajak adik-adik untuk tema hari ini adalah bersukacitalah. Nih yang di atas ini kelihatan ya. Ada yang tahu ini minggu Advent keberapa? Berapa nih? 3. 3. Ya. Oh, kita ada di minggu Advent ketiga. Jadi sebentar lagi kita akan menyambut masa Natal. Nah,
Karena itu kita akan pujikan bersama sebuah lagu. Judulnya Oh Sukacitaku. Oke, ini sudah bisa. Oke, akan membantu share. Nah, ini dia. Temanya adalah bersukacitalah. Oke, ini dia. Oh Sukacitaku. Ya, pam. Yesuslah sukacita kita semua. Nah, untuk doa pembuka, siapakah yang mau bersedia memimpin doa pembukaan hari ini? Ada? Yang mau dengan sukarela? Pembuka? Wah, siapa ya? Kalau Mama Manti minta tolong, siapa? Kita mau doa pembuka. Benska ya? Oke, silakan Benska untuk memimpin doa pembuka. Sebentar. Oh ya, baik. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Benska. Iya. Semoga hari ini lancar ya ibadahnya. Untuk adik-adik yang mungkin masih belum menyalakan videonya dan kalau tidak terkendala koneksi, coba dinyalakan ya, kayak bisa berekspresi sama ini lah ya. Kita akan punya lagi lanjutan Sungai Sukacita mengalir. Sebentar. Oke, kita pujikan. Nggak apa-apa ya teksnya. Mbak Manti setelkan lagunya aja nih untuk adik-adik. Semoga kedengaran ya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Tuhanlah yang membuat sukacita kita selalu penuh. Nah, ini kita akan memulai firman. Nah, sebelum itu kita akan memujikan lagu bersama dan mempersiapkan hati dan diri kita untuk menghayati firman. Nah, mungkin adik-adik yang mau menyiapkan dulu Alkitab ataupun Alkitab elektroniknya dipersilakan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk persiapkan diri kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Berbuah lebat Yesus datang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di Mari kita persiapkan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang perlengkapi kami dan jagai setiap perangkat dan juga koneksi yang kami gunakan agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Kiranya hanya kebenaran dari firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ya. Hari ini temanya adalah bersukacita yang diambil dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 14-20. Adik-adik, kitab Zefanya ini ada di perjanjian apa sih? Lama. Lama. Lama atau baru? Lama. Lama. Benar. Atau ada nih yang jawab, perjanjian baru, Mbak, gitu. Nggak ada ya? Jadi, ini ada di perjanjian lama, kitab Zefanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut siapa sih sebenarnya Zefanya itu. Nah, sebelumnya Mbak Mati mau ajak adik-adik lihat di layar. Nah, ini adalah emotion atau emosi. Tapi kalau ngomongnya emosi itu bukan berarti marah ya. Emosi itu kalau kita sebut sebagai perasaan. Nah, ini ada happy, senang, sad, sedih, marah. Ada yang excited atau begitu bersemangat gitu. Nah, kira-kira dari segala macam muka emosi ini, kalau adik-adik perhatikan, mana hari ini yang paling sesuai dengan emosi kalian? Ada yang mau jawab nggak? Apa nih? Ricci mau jawab apa? Kira-kira emotionnya Ricci hari ini? Happy. Happy atau senang. Oke, kalau misalkan Linggem, yang mana emotionnya Linggem hari ini? Angry. Angry. Marah berarti? Iya. Oh, lagi ada. Sebenarnya Linggem hari ini lagi ada hal yang lagi sebel nih. Wah. Kira-kira kenapa Linggem? Kenapa hari ini kok angry? Wah, tapi Linggem udah sharing hari ini dia ada emotionnya adalah angry. Kalau Kinar, apa emotionnya hari ini? Happy. Happy. Rika, emotionnya hari ini atau perasaannya hari ini apa? Mana nih Rika? Kelihatan nih videonya tapi kok suaranya nggak kedengeran. Rika. Wow, hilang malah sekarang. Kalau Mbak Manti hari ini emotionnya adalah afraid ya, atau takut. Karena semalam kan sakit gitu. Aduh kok rasanya kepalanya pusing gitu. Jadi ada sedikit rasa takut.
Tapi jadi sangat bersyukur hari ini kita akan sama-sama belajar tentang emotion. Ada yang tadi di awal judulnya ada bersukacita gitu. Kenapa kita harus bersukacita? Nanti kita akan belajar sama-sama ya adik-adik. Nah, tadi macam-macam. Nah, hari ini aku merasa, tadi kan, hari ini aku merasa happy, hari ini aku merasa takut karena kemarin aku habis sakit, atau happy karena hari ini bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu. Nah, siapa sih sebenarnya Zefanya? Zefanya itu adalah seorang nabi. Nah, sedikit ceritanya kita akan tonton di video ini ya adik-adik, penjelasan tentang kitab Nabi Zefanya. Zefanya adalah nabi yang hidup di kerajaan Yehuda pada zaman raja-raja. Zefanya bernubuat pada masa pemerintahan Raja Yosia. Zefanya menyampaikan penghukuman hari Tuhan terhadap bangsa Yehuda karena mereka tidak Tuhan menyembah berhala, juga melakukan kekerasan dan penipuan. Pada tahun itu dinyatakan dari atas bumi. Tetapi sesudah itu Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka akan mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan menjadi umat yang rendah hati, tidak berbicara bohong, dan hidup dalam damai sejahtera. Tuhan yang menjadi raja dan memberi kemenangan kepada umatnya, sehingga mereka akan bersorak-sorai dalam sukacita. Tadi adalah sedikit kisah tentang Nabi Zefanya. Nah, tadi Zefanya adalah kitab yang ada di Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama ya, kok baru sih. Jadi ternyata Zefanya ini adalah nama seorang nabi. Nah, tadi ingat adik-adik tadi Nabi Zefanya hidup di zaman raja siapa? Siapa? Siapa raja siapa? Ada yang bisa jawab nggak nih tadi? Nah, tadi suaranya jelas terdengar ya dari suara videonya. Nah, kira-kira raja siapa sih itu? Nah, kita akan Raja bahas. Yesus kan? Siapa, Mika? Raja Yesus. Raja Yosia. Yang benar adalah Raja Yosia. Jadi pada pemerintahan Raja Yehuda. Nah, ceritanya itu seperti ini adik-adik. Nah, kita akan baca dulu perikop hari ini dari Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai ke 20. Jadi kita akan baca satu persatu. Nanti Mama akan panggil namanya dan baca satu ayat ya. Oke, kita akan mulai dari ayat 14 dari Mbak Manti dulu. Oke. Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Ayat 14, bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Linggem, ayat 15. Linggem, boleh tolong dibaca ayat 15? Halo, sepertinya, apakah sound-nya tidak masuk? Kita lewat dulu ya, berarti coba Kinar ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Mika ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu
menjadi lemah lesu. Ya, Aldi ayat 17. Maaf Aldi, sepertinya suaranya belum masuk ya. Oh, mungkin coba Benska untuk ayat 17. Apakah ada Benska? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergerang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat 18, Tabita. Seperti pada hari perempuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung Ci, ayat celah. 19. Di unmute dulu, Rici. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh. Rika ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Jadi dari perikop yang kita baca ini adalah berita, kira-kira beritanya ini berita yang malapetaka atau bencana, atau berita sukacita atau yang mendatangkan kebaikan? Berita apa adik-adik dari perikop yang kita baca? Apa kira-kira? Coba di unmute yang mau menjawab. Ayo, apa nih? Beritanya apa? Masa apakah ini berita di pas ayat 14 sampai 20 ini mengatakan berduka citalah, malapetaka akan datang atasmu, atau justru bersuka citalah karena kamu akan diselamatkan? Yang mana nih? Ini coba yang mau jawab di unmute dong, di unmute biar kedengaran suaranya. Gimana? Mungkin siapa yang mau jawab, Mika? Jadi ini ayatnya tentang sukacita atau tentang malapetaka? Dari ini kelihatan nih, dari ayat 14 aja nih kelihatan. Ini ceritanya tentang apa? Tentang sukacita atau sebuah keselamatan. Jadi tadi bangsa Israel yang awalnya sebenarnya dijatuhi malapetaka. Nah, ceritanya itu seperti ini. Jadi sebelum ada Nabi Zefanya, itu adalah hiduplah Raja Manasye dan Raja Amon pada zaman itu. Nah, yang dilakukan kedua raja ini itu sungguh berdosa karena mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Apa aja kalau hal yang jahat di mata Tuhan itu apa aja sih sebenarnya? Kira-kira apa adik-adik? Yang biasa tercatat di dalam Alkitab, tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu apa? Mana ada yang mau jawab? Apa coba di unmute biar suara kedengeran dong. Tabita mau menjawab? Gimana? Apa aja sebenarnya tindakan yang dikatakan jahat di mata Tuhan? Nah, tidak mau mencari Tuhan, menyembah berhala, dan melakukan kekerasan juga penipuan. Nah, kemudian di pasal sebelumnya, ada nubuat atau berita tentang kehancuran Israel dan murka Allah. Jadi tadi kalau di video disebutkan semuanya akan dimusnahkan, baik itu manusia, hewan,
tumbuhan semuanya itu akan dimusnahkan. Tetapi ini kan adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Tapi apakah Tuhan menghukum begitu saja bangsa Israel? Nah, tapi ternyata tadi dari ayat yang kita baca, justru sebaliknya. Di mana saat masa Raja Yosia, ini adalah raja setelah tadi Manasye. Nah, di sini juga hiduplah Nabi Zefanya. Nah, Raja Yosia ini taat terhadap Tuhan. Nah, jadi di sini ada nubuat atau berita tentang kemurahan dan anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong Israel. Jadi sebelumnya Tuhan tuh kan bilang kalian akan musnah. Tapi sekarang justru dibilang kalian akan diselamatkan. Tetapi dengan syarat apa? Nah, asalkan mereka mau segera bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah, hari Tuhan sudah dekat. Nah, jadi kuncinya ini adalah bertobat. Kalau sebelumnya mereka jahat, harus jadi baik dulu, baru terjadi keselamatan. Seperti ada momen ketika diomelin guru, misalnya katakan Mbak Manti dulu ngobrol. Nah, habis itu apa? Apakah setelah itu gurunya akan marah-marah terus ke Mbak Manti setiap ketemu di kelas? Tidak, pasti kan gurunya akan mengampuni. Jadi istilahnya, ya udah kamu sekali salah, asalkan nanti tidak mengulangi kesalahannya lagi, pasti akan dimaafkan. Nah, begitu juga Tuhan, bahwa Tuhan memberikan pengampunan asalkan kita mau bertobat. Nah, semuanya ini hanyalah karena kemurahan hati Tuhan. Oke, jadi kalau tadi bangsa Israel mendapatkan cerita malapetaka, dan sekarang bangsa Israel mendapatkan keselamatan, kira-kira emotion atau perasaannya bangsa Israel ini seperti apa? Mungkin bisa dirangkai dalam sebuah kalimat. Sekarang bangsa Israel merasa titik-titik karena titik-titik. Nah, Mama mau dengar dong jawaban dari Ricci. Kira-kira gimana Ricci? Ini Ricci layarnya warna hitam gini ya? Apa dia lagi tidak di tempat? Nah, ini. Gimana Ricci? Kalau dirangkum di dalam kalimat sekarang bangsa Israel merasa gimana perasaannya bangsa Israel setelah mendapat berita keselamatan ini? Gimana, Ricci? Ayo, adakah yang mau coba jawab? Kinar? Mau coba jawab sekarang bangsa Israel merasa apa? Emosinya apa setelah mendapat nubuat keselamatan itu yang diberitakan Nabi Zefanya? Gimana adik-adik? Wah, ini apakah malu menjawab, tidak mau menjawab, tidak tahu jawabannya? Gimana kira-kira? Tadi kalau sebelumnya, kalau misalkan saat nubuatnya adalah musnah, berarti kan bangsa Israel merasa ketakutan karena Tuhan akan menghukum mereka. Nah, kalau sekarang dengan nubuat keselamatan, berarti bangsa Israel merasa senang karena kenapa kira-kira Tabita? Telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena telah diselamatkan. Iya, dari yang tadinya ketakutan, kemudian sekarang menjadi berbalik menjadi senang atau bersukacita karena adanya keselamatan. Itu sama saja seperti kita tuh tahu kan, misalnya bangsa Israel tuh tahu bahwa mereka tuh kan musnah itu kan mati gitu ya, mati dan benar-benar hilang semua yang sudah dimiliki. Tapi sekarang Tuhan malah memberikan sebuah janji keselamatan. Sehingga Tuhan Yesus itu tidak hanya menghukum tetapi juga memberkati kita. Nah, Yesus adalah Allah yang baik. Yesus itu akan menolong dan memberikan sukacita untuk semua orang, tapi syaratnya harus mau bertobat dan mengikuti jalannya. Nah, inilah kuncinya itu adalah bertobat. Bertobat itu berarti kita tidak melakukan lagi hal-hal yang jahat di sebelumnya. Nah, setelah belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana perasaannya adik-adik? Nanti mau denger dong, kira-kira siapa ya yang bisa nih? Ricci,
Kalau dirangkum dari satu kalimat, gimana setelah mendengarkan firman hari ini? Apa yang perasaannya Ricci bagaimana? Nih yang di bawah kotak bawah ini. Aku merasa titik-titik karena apa? Di mute Ricci. Gimana? Setelah belajar firman Tuhan, Happy. merasa Happy. karena apa kira-kira? Senangnya karena apa, Ricci? Happy karena dengar firman Tuhan gitu, atau yang lainnya? Oke, Benska ada kah di situ? Masih di mute ya, Benska. Nah, jadi Tuhan hari ini apa kalian pelajari? Apa ternyata memberikan keselamatan loh. Tidak hanya memberi hukuman, tetapi ketika kita mau berbalik dan bertobat, Tuhan pasti akan memberikan keselamatan bagi kita. Nah, kita akan menutup firman hari ini, dan jangan lupa nanti di akhir kita akan ada doa Bapa Kami untuk adik-adik yang mungkin belum sepenuhnya hafal, bisa melihat teks di layar ya. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih dari hari ini Tuhan atas firman yang boleh kami sama-sama pelajari dari kitab Nabi Zefanya. Di mana Tuhan Engkau tidak hanya menghukum, tapi Engkau juga memberkati kami, asalkan kami mau bertobat dan berbalik untuk mengikut Engkau. Kami tahu Tuhan, kami mungkin beberapa kali, mungkin kami pernah juga mengalami hal-hal yang melakukan hal yang jahat dan tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Namun kiranya berikanlah kami keberanian untuk berani mengaku dan memohon ampun, sehingga kami beroleh keselamatan dari Engkau, dan karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Ya Bapa, kiranya juga kami boleh menutup firman hari ini dengan doa Bapa kami, doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Next, kita akan persembahan. Seperti biasa, mungkin karena belum bisa memberikan persembahan langsung, nanti Janganlah jemu
Oke, kita akan masuki doa persembahan terlebih dahulu. Adakah yang mau untuk memimpin doa persembahan? Untuk mengucap syukur atas persembahan hari ini? Ada? Apa nih? Kalau nggak ada, ya udah Mama, nanti kita berdoa untuk persembahan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, uang ataupun kesehatan dan juga makanan yang masih boleh kami nikmati, dan kiranya juga Tuhan, kami sudah mempersembahkan sebagian untuk gereja. Kiranya ini boleh menjadi persembahan yang terbaik dari kami dan boleh membantu pelayanan gereja kami, Tuhan, di sini dimanapun kami boleh berpelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Amin. Ya. Oke, ini ada pengumuman adik-adik. Nah, minggu-minggu sebelumnya kan ada pengumuman tentang membuat poster ya. Kira-kira ada yang sudah selesai belum? Poster. Atau ada yang sudah ada progres. Nah, ini harapannya nih, Mbak Manti dan juga semua guru sekolah minggu, panitia, ini kan untuk acara Natal Anak dan panitia Natal Anak itu juga mengharapkan adik-adik untuk bisa ikut dan membuat semua nih, membuat poster ajakan merayakan Natal. Nah, ini ada keterangannya, jadi dikumpulkan nanti paling lambat itu kan minggu depan ya, atau di tanggal 19 jam 5 sore. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan adik-adik agar tidak keliru. Nah, jadi poster Natalnya nanti kalau ada yang sudah bikin atau yang masih proses atau bahkan ada yang sudah selesai, nanti harus ada ketentuannya tentang tema. Jadi temanya harus tertulis ya. Ada tulisan kadoku untuk Tuhan. Nah, nanti kalau misalnya itu bisa ditambahkan aja tulisannya di posternya adik. Nah, ini ada tema. Kemudian harus juga ada tulisan ini kapan diadakannya, Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Nah, jadi ini posternya tuh seperti ajakan, ayo kita merayakan Natal bersama-sama gitu. Nah, ini contohnya yang bisa adik-adik lihat. Nah, ini contoh. Jadi ada tulisan tema, kadoku untuk Tuhan. Nah, di sini ada tulisan temanya. Kemudian tanggalnya, Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Aduh. Nah, jadi kalau yang sudah terlanjur bikin desain, nggak apa-apa, nanti tulisannya tinggal ditambahkan saja. Atau kalau masih ada yang belum selesai, nanti diselesaikan, tapi harus ada keterangan untuk judul tema dan juga waktu. Gitu. Dikumpulkan tanggal 19. Wah, ini jadi coret-coret. Nah, tanggal 19 ini kita akan kumpulkan di minggu depan jam 5 sore. Bisa melalui WhatsApp Komisi Anak ataupun Google Drive. Nanti di grup WA grupnya orang tua akan diberitahu lebih lanjut. Kemudian ketentuannya nanti di foto ya. Jadi di fotonya versi posternya dulu sendiri full gitu. Jadi satu foto full poster sama satu foto lagi kalian sedang memegang posternya. Jadi nanti ada 2 foto yang dikumpulkan. Tuh. Nanti ini juga akan diinfokan di grup WA grup orang tua adik-adik semua. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah pengumuman tentang persembahan pujian. Jadi nanti di tanggal 8 Januari kita ada perayaan Natal untuk anak-anak, adik-adik. Nanti ada persembahan pujian dari setiap kelas. Jadi nanti mulai dari kelas batita, TK, kecil, madya, dan besar itu ada persembahan pujian. Nah, untuk kelas besar kebagian nyanyi nih. Kebagian nyanyi dengan judul lagunya Hai Siarkan di Gunung. Kemudian ketentuannya nanti baju untuk rekamannya bernuansa merah atau hijau. Dan nanti adik-adik bisa rekam video dan sambil menyanyikan tapi tanpa musik
kayak nyanyi akapela gitu. Nanti yang akan diedit dan digabungkan dengan suara adik-adik yang lain gitu. Kemudian sama akan dikirim lagi ke WA komisioner atau di-upload ke Google Drive. Nah, kalau yang sebenarnya di WA grup orang tua, kalau adik-adik sekiranya orang tuanya lupa pun bisa diingatkan nanti untuk bantu merekam atau bantu memfoto dan untuk upload nantinya di WA grup gitu. Nah, sekian pengumuman hari ini. Yang pasti posternya jangan lupa, ini posternya nanti yang tiga poster yang dinilai panitia paling kreatif itu yang nanti akan dicetak dan bantu nanti akan dipajang di beberapa tempat di gereja gitu. Tapi semuanya diharapkan untuk bisa mengumpulkan poster. Nah, nanti poster-poster yang adik sudah buat ini, adik-adik buat itu nanti akan dijadikan publikasi. Kalau misalnya lagi mau ngasih tahu nih, mengingatkan, oh jangan lupa tanggal 8 Januari, nanti poster-poster kalian lah yang akan ditunjukkan di multimedia ibadah. Seperti itu. Oke, kita akan menutup sekolah minggu dengan lagu pujian, Hati yang Gembira Adalah Obat. Kita akan menutup rangkaian ibadah hari ini dengan doa penutup. Gimana? Nanti mau tanya lagi, adakah yang mau memimpin doa penutup untuk hari ini? Gak ada. Aldi, Linggem, Tabita, Elrici, Ginar, Rika, Tabita, Linggem, Lenska, atau Aldi? Tidak ada yang mau pimpin doa? Ya udah, nggak apa-apa. Ayo kita akan berdoa penutup untuk mendoakan sekolah minggu hari ini. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau misalkan ada tugas berdoa, silakan adik-adik boleh mempersiapkan diri. Nah, nanti kalau misalnya minggu depan ditanya siapa yang mau berdoa, boleh untuk mengajukan diri. Ya, siapa yang mau berdoa, pimpin doa gitu ya. Oke, kita mau berdoa untuk penutup, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk sekolah minggu hari ini yang sudah boleh kami lakukan, kami selesaikan. Kami mengucap syukur untuk firman, puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan Tuhan kepada Engkau. Ampuni Bapa kalau ada hal-hal ataupun kesalahan yang kami perbuat dalam sepanjang ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan yang mengampuni dan berikanlah kami hikmat untuk menjadi lebih baik ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita akan terakhir. Sebelum selesai kita akan foto. Seperti biasa. Mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya. Ini Ricci, mau kelihatan Linggem atau Aldi dan juga Benska. Kita akan foto sebentar. Diaktifkan videonya dulu. Mungkin kakak record bisa bantu foto ya. Oke, Rika mana nih Rika? Rika. Oke, Benska tidak bisa mengaktifkan ya? Nggak apa-apa.
Kalau nggak bisa, oke. Oke deh, kita akan pose. Pose, jangan lupa. Ya, dan sekarang. Mana ini? Oke, kita pose 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi kita foto. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Memanti. Terima kasih kembali, Tabita. Dadah, sampai jumpa.